Wah, saat ini kamu berada di self-love era. Kamu jauh lebih baik sekarang ya. Kamu udah bisa lebih tenang, damai, lebih enjoy ngejalanin hidup. Kamu udah berani keluar dari zona nyaman. Berani tegas dalam mengambil keputusan yang besar. Kamu juga sekarang udah tega ya nge-cut off orang-orang toksik dan mereka yang ngerugiin jiwa dan mental kamu. Dan yang paling penting, kamu sudah tahu dan fasih bagaimana cara membahagiakan diri sendiri. Bahkan di tengah badai dan rasa sakit yang selalu hadir. Kamu bangga dengan diri kamu sendiri saat ini. Saya juga bangga sama kamu karena kamu luar biasa. Aura kamu bagus banget dan semangat kamu luar biasa saat ini. Gak ada yang tahu seberapa susahnya proses kamu nyembuhin diri sendiri. Ketika kamu lagi hancur-hancurnya, seberapa beratnya kamu harus menerima apapun yang terjadi. Seberapa banyak air mata yang terkuras, semua kamu lakukan sendiri. Kamu berjuang sendiri. Kamu merangkak dan bangkit sendiri. Kamu sembuhin diri sendiri. Lalu kamu mulai menyadari bahwa teman terbaik kamu itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika mereka, siapapun dia, meninggalkan kamu dan memilih kehilangan kamu. Saat itu juga, kamu akan membuat diri kamu tidak bisa dijangkau lagi. Kayak signal tiba-tiba padam di hidup mereka. Tidak terjangkau alam semesta. Tidak tersedia, menghilang dari dunianya. Dan bahkan langsung tidak peduli dan tidak tertarik lagi apapun tentang mereka. Kamu jadi cool habis, dingin kayak kulkas 1000 pintu deh. Cuman untuk mereka. Dan kamu juga berterima kasih pada Tuhan bahwa matamu sudah dibukakan. Jelas melihat semuanya. Kamu hanya fokus ke orang-orang yang peduli denganmu saat ini. Dan ternyata dari semua yang kamu lakukan, mereka hanya mampu melihat amarah kamu. Mereka buta dengan seluruh kesabaran kamu, toleransimu, maafmu, rasa maklummu, dan pengertianmu dibandingkan dengan salah mereka gitu. Dan mereka asik mencari pembenaran diri mereka. Kamu juga dibilang egois, padahal di saat kamu mengetahui apa yang seharusnya kamu tahu, kamu masih bersikap baik dan tulus pada mereka. Lucu ya? Namun ini fakta. Ini bukan sandiwara, ini bukan sinetron, namun fakta. Ini realita kehidupan. Dan kamu lebih memilih untuk kontrol diri, kontrol emosi kamu sendiri, dan kamu fokus pada reaksi, respon kamu sendiri terhadap mereka. Dan luar biasa, kamu bereaksi elegan. Karena di mata mereka, kamu hanya dianggap manusia berisik, tidak berharga, dan suka membesar-besarkan masalah. Dan finally, kamu memilih untuk pergi. Kamu lebih respect dengan diri kamu sendiri, introspeksi diri, kamu sukses namun tetap rendah hati. Upgrade diri sendiri sampai mereka akhirnya matanya melotot dan wow, lihat perubahan kesuksesan kamu dengan sangat drastis. Kamu sayang diri kamu sendiri dan respect diri kamu sendiri. Luar biasa. Sebenarnya kamu tidak setenang itu. Kamu hanya belajar mengendalikan perasaan kamu. Kamu tidak seikhlas itu. Kamu hanya belajar menerima sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Selain terima, bisa apa lagi gitu. Dan kamu tidak sekuat itu. Kamu hanya belajar menerima semua yang sudah menjadi takdir kamu. Dan kamu berhasil. Lihat kamu sekarang. Sungguh luar biasa. Saya salut sama kamu. Istilahnya, sebelum kamu mahir, kamu pasti pernah amatir. Sebelum kamu jadi bijak, kamu pasti pernah jadi naif. Sebelum kamu menjadi sesuatu, kamu pasti pernah tidak menjadi apa-apa. Dunia ini berputar. Ada kalanya tidak ada satu manusia pun yang sudi memandang kamu. Tapi akan ada masanya. Akan ada masanya. Diamnya kamu itu pun akan dipandang hebat dan membuat mereka bergetar. Rasanya seperti singa mengaum, padahal kamu cuma diem. Elegan, simple, dan kamu setegas itu. Keren banget, luar biasa. Dan orang, siapapun mereka, siapapun dia, jangan pernah main-main mempermainkan perasaan kamu. Karena kamu seseorang yang benar-benar ikhlas dan tulus kalau mencintai seseorang. Karena mungkin setelah ini, mereka tidak akan berjumpa lagi seperti sosok diri kamu. Mereka tidak akan menemukan lagi seseorang yang tulus seperti kamu dalam hidup mereka. Dan jika akhirnya kamu menyerah, saya percaya kamu pernah mati-matian yang tidak mau kalah dengan keadaan. Dan kamu bukan gak takut kehilangan, kamu juga sadar bahwa kamu telah banyak kehilangan sesuatu dalam hidup kamu. Kamu juga sangat-sangat ingin mempertahankan mereka atau seseorang itu saat itu. Namun faktanya ibarat seperti batu karang. Kalau sering diterpa ombak, cepat atau lambat pasti akan hancur lebur. Dan seandainya yang namanya perasaan kamu itu dapat diukur oleh semesta, kamu yakin dan pasti bahwa kamu adalah pemenangnya. Hati kamu benar-benar tulus banget. Luar biasa sih. Kita sebagai manusia itu diajarkan untuk memberi dan menerima. Tapi sayangnya manusia seringkali juga lupa untuk belajar menghargai. Ya, begitulah. Nanti satu saat, cepat atau lambat, mereka juga bakal sadar sendiri kok. Dan bakal dicolek semesta, bahkan meratapi penyesalan bahwa betapa berharganya sesuatu yang sudah hilang dari hidup mereka. Dan saat mereka sadar, ketika mereka mencarinya kembali, mereka tidak akan bisa menemukannya lagi. Dan kesempatan itu
tidak pernah akan kembali. Just reminder, nggak apa-apa. Tuhan akan membalas semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu suatu hari nanti, apapun itu. Sehingga mereka sadar bahwa sesungguhnya yang mereka punya itu hanya kamu, tempat mereka kembali. Jadi kalau Tuhan bisa ambil sesuatu yang kamu gak sangka bisa hilang, Tuhan juga bisa kasih kamu sesuatu yang luar biasa, yang kamu sendiri gak pernah sangka kamu bakal bisa punya. Amin. Tidak ada istilah semuanya indah pada waktunya, karena setiap hari pun akan terasa indah jika kita selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Kesuksesan dalam segala aspek hidup, mimpi terwujud satu persatu tahun ini juga. Berkat dan berkah berlimpah untuk kita semua dan keluarga. Amin. Semangat.